Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sheila Dita Putri SDSM DS selaku dosen pembimbing 1 dan Pak Kris Khalik SDSM SN selaku dosen pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen pembimbing atas waktunya untuk menonton video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya Retno Fatmawati Putri dengan NIM 16022000040 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kemasan Hampers Produk Kue Kering Dapur Ibu Alka untuk Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dihadapi UMKM Dapur Ibu Alka. Dapur Ibu Alka ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan khususnya kue kering. Berdasarkan hasil wawancara, sejak didirikannya usaha home industri ini, Dapur Ibu Alka mengamati adanya lonjakan permintaan hampers untuk hari raya. Namun dengan adanya lonjakan permintaan hampers ini menyebabkan persaingan ketat antar kompetitor, sehingga hal ini cukup berdampak bagi usaha. Faktor yang menjadi kendala untuk bersaing dengan kompetitor yaitu teknik pengemasan hampers yang sekarang digunakan oleh Dapur Ibu Alka tidak ada bedanya dengan kompetitor, karena kompetitor juga menggunakan sistem kemasan yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kain tile atau menggunakan kemasan siap pakai, sehingga identitas brandnya sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, faktor kerusakan produk yang disebabkan karena kemasannya yang tidak mempunyai sistem pengamanan menyebabkan kerusakan produk pada saat proses distribusi, sehingga membuat konsumen ragu untuk membeli kembali. Kemudian untuk menangani hal ini, maka dibuatlah perancangan kemasan yang dapat menampilkan identitas produk Dapur Ibu Alka serta membuat kemasan yang mempunyai sistem pengamanan agar dapat melindungi produk dari kerusakan pada saat proses pengiriman. Nah, kemudian berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan tadi, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada perancangan ini, yaitu kemasan hampers yang digunakan saat ini untuk produk Dapur Ibu Alka belum menampilkan identitas yang dapat dikenali dari kompetitor sejenis yang menggunakan metode pengemasan yang serupa, sehingga membutuhkan kemasan yang dapat menampilkan identitas brandnya agar dapat diidentifikasi, serta kurangnya sistem pengamanan pada kemasan hampers yang menyebabkan kerusakan produk pada saat proses distribusi, sehingga membutuhkan cara untuk mengaplikasikan sistem struktur keamanan pada kemasan yang dapat melindungi produk dari kerusakan. Nah, kita masuk ke kajian pusaka. Yang pertama yaitu ada kajian teori. Rancangan ini mengacu pada dua kajian teori, yaitu teori dan identiti Aliana Wheeler dan teori teknik pengemasan Sri Julianti. Menurut Aliana Wheeler, mengatakan bahwa identitas merek harus dapat diidentifikasi, disentuh, dipegang, dan didengar. Identitas merek memiliki kemampuan untuk membuat merek dikenal, unik, dan memungkinkan segala sesuatu yang mengenai merek menjadi lebih mudah diakses. Dikarenakan perancangan ini membahas tentang brand identity, maka teori ini digunakan sebagai dasar tujuan perancangan kemasan. Teori ini dapat diaplikasikan pada perancangan ini untuk menampilkan identitas merek melalui desain kemasan. Dan teori yang kedua yaitu teori teknik pengemasan menurut Sri Julianti. Menurut Sri Julianti, jika produk dikemas dengan benar untuk memenuhi persyaratan, kemasan dapat melindungi tujuan utama, yakni melindungi produk dari bahaya selama pengiriman, sehingga mengurangi risiko klaim kerusakan. Dikarenakan perancangan ini membahas tentang pengamanan produk pada kemasan, maka teori ini digunakan sebagai dasar tujuan perancangan kemasan. Teori ini dapat diaplikasikan pada perancangan ini untuk menciptakan kemasan yang dapat melindungi produk selama proses pengiriman. Berikutnya, kajian empiris pada perancangan ini didapatkan dari Dapur Ibu Alka sebagai data lapangan studi utama dan Dewan Kerajinan Nasional Indonesia sebagai data lapangan mengenai studi pengembangan kemasan produk. Jenis metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mengacu pada studi lapangan. Kemudian sumber data yang didapat dari perancangan ini itu sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara langsung dan sumber data sekunder yang didapat dari hasil jurnal, situs web, dan buku. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan observasi. Metode perancangan ini menggunakan metode perancangan kemasan for e-commerce Sri Julianti. Alasan mengapa menggunakan metode tersebut karena metode ini berfokus pada perancangan kemasan untuk e-commerce, mengingat secara penjualan Dapur Ibu Alka itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Metode perancangan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari memahami produk, merek, target konsumen, cara menggunakan produk, sampai dengan proses peluncuran produk. Tujuannya untuk menentukan kemasan yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke proses perancangannya. Dapat dilihat dari gambar produk ini mengenai macam desain kemasan hampers. Selanjutnya dapat dilihat pada produk existing ini, material yang digunakan merupakan material corrugated atau duplek, dikarenakan desain kemasan hampers tersebut terlihat kokoh. Selanjutnya yaitu konsep desain. Kemasan ini memiliki bentuk desain kemasan yang kompak, yang mengutamakan efisiensi, kepraktisan dalam bentuk ringkas. Kemudian yang kedua, ukuran kemasan hampers harus sesuai dengan produk yang akan dimasukkan ke dalamnya. Kemasan hampers tidak lebih dari 30 x 30 cm. Visual dari perancangan ini mengimplementasikan identitas merek Dapur Ibu Alka melalui pengaplikasian logo, penggunaan font, dan warna. Kemudian material yang digunakan sebagai box hampers yaitu corrugated effluent dan duplex sebagai material tambahan. Kemudian struktur kemasan yang dipilih mempunyai fitur keamanan ekstra, dapat melindungi produk yang ada di dalamnya, dan menambah fitur sisipan yang bertujuan untuk melindungi produk yang dikemas agar tidak bersinggung dengan dinding kemasan untuk menghindari kerusakan akibat benturan. Setelah dibuatnya konsep rancangan, maka dibuatlah sketsa alternatif. Dapat dilihat dari 5 sketsa alternatif ini, sketsa yang paling mendekati dengan konsep rancangan yaitu sketsa yang nomor 4. Dikarenakan bentuknya yang flat dan mempunyai sistem kemasan yang dapat dilipat dalam bentuk ringkas, serta mempunyai bentuk yang kompak dan memiliki sistem sisipan yang menyatu langsung dengan kemasan, maka sketsa ini dipilih sebagai sketsa final. Berikut merupakan konfigurasi desain pada bagian blocking. Blocking merupakan sistem pembagian tampak depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri agar pengguna paham mengenai kemasan yang digunakannya. Kemudian yang berwarna merah merupakan bagian dari box kemasan hampers, dan yang berwarna biru merupakan bagian selongsong atau self-pay box. Kemudian zioning pada kemasan hampers ini untuk mengetahui tata letak komponen produk yang ada di dalamnya. Pada gambar di atas, bagian kotak berwarna hijau merupakan tempat kartu ucapan yang akan dilihat ketika pertama kali membuka kemasan, dan pada gambar di bawahnya, bagian yang berbentuk bulat berwarna kuning merupakan penempatan produk yang ada di dalam kemasan hampers. Selanjutnya mengenai layout desain, dapat dilihat di gambar ini. Pada gambar bagian kiri yang merupakan bagian utama dari box memiliki panjang keseluruhan yaitu 100,3 cm. Ketika belum dilipat, nantinya ketika sudah dilipat, box ini memiliki ukuran yaitu 5 x 20 cm. Pada layout desain bagian tengah merupakan bagian dari bentuk kotak yang nanti
Nanti di dalamnya terdapat sisipan ketika sudah disatukan dengan bagian utama box. Pada gambar layout bagian kanan merupakan layout selongsong atau self-frame box yang memiliki ukuran 80 cm sebelum dilipat dan memiliki ukuran 13 kali 20,5 cm ketika sudah dilipat. Kemudian pada sketsa operasional dapat dilihat bentuk box hampers ketika dibuka dan ditutup. Ketika dibuka pertama kali yang dilihat yaitu kartu ucapan. Kemudian pada bagian kedua yaitu produk kue kering yang berwadahkan di dalam toples. Selanjutnya yaitu sketsa perwajahan. Yang pertama ada sketsa untuk label kemasan toples. Aplikasi perwajahan kemasan toples ini terdapat informasi logo usaha, nama varian kue, informasi berat produk, komposisi, cara penyimpanan, expiry date, tempat produksi, dan informasi kontak pemesanan. Selanjutnya merupakan gambaran mengenai sketsa perwajahan box utama kemasan hampers nantinya. Pada bagian depan kemasan terdapat tulisan ucapan hari raya dan pada bagian tengah disertai elemen grafis yang menggambarkan suasana hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya yaitu sketsa perwajahan selfie box atau box longsong. Pada bagian atas terdapat tulisan ucapan hari raya. Kemudian pada bagian depan terdapat jendela sehingga desain kemasan yang terdapat di box utama tadi dapat dilihat. Dan pada bagian bawah selfie box terdapat logo yang menampilkan identitas produknya. Dan pada bagian belakang selfie box terdapat kontak pemesanan produk. Terakhir yaitu final design. Dapat dilihat dari gambar ini, kemasan ini memiliki ukuran lebar 25 cm, panjang 20 cm, dan tinggi 12,5 cm. Dapat dilihat pada gambar pertama merupakan gambaran kemasan hampers ketika tidak menggunakan selfie box atau selongsong. Dan pada gambar yang kedua merupakan gambaran ketika kemasan menggunakan selfie box atau selongsong. Sekian presentasi dari isi terkait tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing. Kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk tugas akhir saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.